Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini, meskipun tanpa berlimpah harta. Calon striker timnas berikutnya yang tak kalah mengerikan bernama Milion Manhoef. Manhoef adalah striker yang punya darah Indonesia dari sang kakek. Manhoef musim ini bermain untuk klub Inggris Stoke City di divisi Championship. Pemain kelahiran Bemster Belanda ini juga masih berusia 23 tahun. Performanya di Championship musim ini juga tak kaleng-kaleng loh. Ia tak hanya sekedar jadi ban serep Stoke City. Manhoef sementara sudah mengoleksi 2 gol dan 1 assist. Di bulan April ia bahkan sempat menjadi penyelamat timnya dari kekalahan saat melawan West Bromwich Albion. Halo guys, bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan parodi-parodi ngakak yang baru saja saya tampilkan? Ya, harapannya semoga terhibur ya. Ini hanyalah sebuah lelucon, jangan disimpan di hati. Tapi kalau saya boleh memberikan sebuah pertanyaan, apakah orang-orang yang saya tampilkan ini layak mendapatkan parodi-parodi seperti ini? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Bocor jadwal belusukan Jokowi yang menurut saya harusnya tidak perlu juga diperbincangkan, dibesar-besarkan. Mantan presiden ke-7 ini mau berkunjung kemanapun ya, mau belusukan kemanapun, itu hak dia. Sekarang dia sudah tidak menjabat apapun ya, mau main ke sini, mau main ke sana. Kenapa seperti ada sesuatu di balik layar ya? Kalau Jokowi berkunjung ke suatu tempat, ini yang menurut saya mereka sendiri yang menyibukkan, membuat framing, membuat narasi seolah-olah akan terjadi sesuatu hal besar di balik belusukannya Jokowi. Padahal dia tidak punya kewenangan apapun di negara ini hari ini. Dia cuma mantan presiden yang dikuntitin oleh mereka-mereka yang seolah-olah bakal terjadi suatu hal yang besar. Dan kita tahu ya di platform ini kan kalau misalkan update pastinya ada AdSense yang nantinya menghasilkan uang. Ya, ini tentu membahas terkait dengan video yang ditampilkan oleh Refli Harun ya di channel YouTube-nya. Dimana kalau kita melihat judul ini sangat tidak masuk akal ya. Ada apa Pak Dek? Bocor jadwal belusukan Jokowi. Susun skenario apa? Targetnya siapa lagi? Ya, inilah akibat dari mantan pecatannya Bapak Jokowi ya. Selalu menuduh yang aneh-aneh. Padahal kita ketahui bersama Bapak Jokowi ini tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya, dia mau susun jadwal, mau kemana dia pergi, terserah dia. Kenapa Refli Harun ini harus ketar-ketir? Refli Harun ini harus merasa terancam dengan jadwalnya Bapak Jokowi, entah dia mau kemana. Kok sibuk banget ya sama dapurnya Bapak Jokowi ini Refli Harun nih guys. Menurut teman-teman gimana? Pak Jokowi terkait 3 periode itu menjadi bahan tertawaan publik. Perasaan Pak Jokowi tidak pernah gitu loh menjadi tertawaan publik ketika dia membantah jabatan 3 periode. Perasaan itu, isu-isu itu dibuat oleh partai PDIP gitu loh. Mereka itu seolah-olah datang membela kepentingan rakyat kecil. Karena apa? Mereka sudah tidak mendapatkan kekuatan lagi ataupun tempat di negara ini. Jadi dibuatlah 3 periode itu. Kedua juga rakyat Indonesia ini tahu kok siapa Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu orang baik. Pak Jokowi itu orang hebat gitu loh. Inilah yang buat isu-isu 3 periode ini adalah pembencinya Pak Jokowi. Orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Jadi sangat sayangkan hal seperti ini gitu loh, digoreng-goreng terus isu yang seperti ini. Inilah
gerombolan-gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah, orang-orang yang datang hanya untuk menciptakan keributan dan kegaduhan negara ini. Mana ada tertawan publik? Pak Jokowi itu mengakui kok bahwa kekuasaan presiden itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak ada jabatan 3 periode. Itu hanya akalan dari partai PDIP dan orang pembencinya Pak Jokowi. Percayalah dengan ucapan saya. Ya, benar sekali Abang. Terkait dengan 3 periode ini, saya kira PDIP ini mereka membuat isu sendiri, ya. Padahal sudah jelas ya, Ibu Megawati membantah Pak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Bahkan Puan Maharani juga membantah Bapak Jokowi tidak pernah meminta 3 periode. Kemudian kira-kira apa tujuannya mereka atau orang-orang ini yang masih mempersoalkan dan bahkan bilang publik menertawakan terkait dengan permintaan Bapak Jokowi tidak 3 periode. Padahal jelas-jelas Bapak Jokowi sampaikan bahwa dia menghargai undang-undang, ya. Sudah tertulis di undang-undang bahwa jabatan seorang presiden itu hanya 2 periode. Jadi ya saya kira PDIP ini ya, elit-elit ini terlalu sibuk ngurusin Bapak Jokowi sampai lupa ngurusin partai mereka yang sekarang lagi terombang-ambing setelah kepergian Bapak Jokowi. Jelas kan? Saya ingin menanggapi komentar teman yang sudah komentar di VT saya. Saya tidak peduli latar belakang Anda, yang jelas kalau menghina PDI Perjuangan hati-hati. Apakah ini bentuk ancaman? Jelas. Menurut saya iya. Dia sedang mengancam saya. Saya juga menerima kalimat-kalimat yang serupa dari orang yang berbeda di DM saya. Makanya saya tidak membuat VT. Tapi kali ini saya bikin lagi. Kenapa saya harus takut? Yang saya bela adalah sebuah kebenaran. Yang saya bela adalah orang yang sudah berjasa untuk bangsa dan negara Indonesia selama 1 dekade, 10 tahun. Apa untungnya orang-orang seperti ini mengancam saya? Saya hanya membela orang yang sedang dizolimi, orang yang sedang difitnah, orang yang sedang diperlakukan dengan sangat tidak baik. Walaupun beliau sudah purna, keluarganya diacak-acak, anak-anaknya diacak-acak, mungkin kelak cucunya pun akan diacak-acak. Apa yang menyakiti Anda karena tindakan Bapak Joko Widodo beserta keluarga? Sehingga apabila orang lain membalas perbuatan dari partai yang Anda bela, Anda kemudian mengancam secara perorangan. Kami para pecinta Jokowi, kalau ada orang yang menghina, melecehkan, membuat fitnah, membuat hoax untuk keluarga Bapak Jokowi, kami akan bergerak. Kami tidak takut. Walaupun dia punya power, walaupun dia punya kekuasaan, tapi kami melangkah sesuai dengan tegak lurus kami pada pemerintah yang ada saat ini. Kalian para buzzer, saya katakan para buzzer, terserah kalian pun katakan saya buzzer, tidak masalah. Kalian para buzzer tidak menghargai Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku wakil presiden. Kalian hina Ibu Jokowi, Ibu Iriana Jokowi, Bapak Jokowi dengan fitnah-fitnah yang sangat keji, di mana mereka tidak pernah melakukan itu. Bukan masalah terong-terongan yang difitnahkan oleh Ibu Koni, namun juga mereka yang memfitnah, menghubungkan antara reklamasi dengan Jokowi, antara patok sejauh 30 km dari Bambu dengan Jokowi. Bahkan mungkin Anda pun akan menyalahkan Jokowi manakala di Los Angeles, di California ada kebakaran.
Jangan-jangan Anda pun menyalahkan Jokowi saat terjadinya perang di Gaza. Normal sedikitlah otak Anda. Anda mau menghina-hina saya tidak masalah. Silahkan. Anda merasa lebih hebat dari saya. Silahkan, karena saya pun tidak pernah merasa hebat. Saya biasa saja. Kalau saya memiliki gelar yang banyak, karena saya memang hobi kuliah. Saya penulis buku ajar. Cita-cita saya adalah memberikan manfaat dari apa yang saya dapatkan pada saat kuliah ke masyarakat dengan tulisan-tulisan saya. Apalagi yang akan Anda hinakan kepada saya, akan Anda ancamkan kepada saya. Saya tidak takut. Sama sekali tidak takut. Justru Anda sekarang harus berkaca bahwa saat ini PDIP sedang merapat ke Bapak Prabowo. Mereka tidak tahan untuk menjadi oposisi, sebuah partai yang berseberangan dengan pemerintah. Mereka ingin menjadi mitra dari pemerintahan. Di dalam jajaran itu, bukankah ada wakil presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka? Dan saya yakin Pak Prabowo punya hati dan nasionalisme yang tinggi. Jadi nggak masalah kalau mereka mau merapat. Asal agenda mereka bisa terekam dengan jelas. Mereka merapat bukan untuk menggulingkan Gibran. Mereka merapat bukan untuk membuat negara di dalam negara. Mereka merapat bukan untuk menumbuhkan kembali HTI, FPI, dan organisasi-organisasi terlarang lainnya. Dan mereka merapat bukan untuk membuat kasus Hasto Kristianto menjadi hilang di telan bumi. Dulunya saya berpikir bahwa buzzernya FPI dan HTI dari partai PKS itu sangat kejam. Ternyata buzzernya PDIP lebih kejam. Kita yang di bawah jangan bertengkar karena masalah-masalah yang ada saat ini. Karena kita tidak tahu politik. Di mana saat ini mereka tampaknya renggang, saling membenci. Tapi kemudian mereka baik berbalik arah karena suatu kepentingan tertentu. Untuk pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, hati-hati dengan orang-orang yang merapat kepada pemerintahan Anda. Anda harus awasi agenda apa yang terselip di dalam niatan untuk menjalin kedekatan dengan Anda. Kita sebagai rakyat juga harus mengawasi. Apabila setelah Ibu Mega dan Pak Prabowo bertemu saling makan nasi goreng bersama-sama, bercanda bersama-sama, kemudian 1 bulan kemudian Bapak Hasto Kristianto kasusnya hilang dari peredaran. Hati-hati, karena ternyata di sini saya juga melihat berita bahwa BLPI ada di balik ini semua. Siapa yang tersangkut dengan kasus BLPI? Semua orang juga tahu beliau siapa. Megawati. Salam waras buat semua. Salam hormat saya untuk ibu yang sangat berani. Ya, saya kira ini ada sebuah komentar ya. Dari namanya Gondong. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ini pakai akun bodong ya. Tidak berani menunjukkan mukanya yang asli. Dia katakan bahwa saya tidak peduli latar belakang Anda yang jelas. Kalau menghina PDI Perjuangan, hati-hati. Sekarang kita balik. Saya juga tidak peduli dengan latar belakang Anda. Kalau Anda menghina Bapak Jokowi, hati-hati.
Yang akan Anda hadapi adalah kami ini yang ternaknya Mulyono, yang sering kalian bilang itu ya. PDI Perjuangan sering teriak-teriak Jokowi, Mulyono seorang pengkhianat. Nah, sekarang saya akan buka saja. PDI Perjuangan sendiri pernah mengkhianati seorang Prabowo ya, yang dimana ada namanya perjanjian batu tulis. Batu tulis itu ya disepakati Megawati dan Prabowo ya di tahun 2009. Jakarta 16 Mei ya, pada waktu itu disepakati bersama dan ada 7 pasal. Yang paling inti dalam 7 pasal itu adalah di mana nomor 7 ya, di pasal 7 mengatakan di sini Megawati Soekarno Putri mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu presiden tahun 2014. Ini sudah tercantum, sudah jelas dan disepakati bersama antara Megawati dengan Prabowo ya, sebagai partnership lah seperti itu. Tapi nyata dan faktanya di tahun 2014 Megawati tidak mewujudkan ya cita-cita bersama atau tidak mewujudkan perjanjian yang sudah disepakati, dan di situ Megawati mencalonkan seorang Bapak Joko Widodo. Betapa sakitnya seorang Prabowo dikhianati begitu saja dengan adanya perjanjian yang sudah tertulis ya, yang disebut adalah batu tulis. Siapa yang selama ini yang mengkhianati? Jelas seorang Megawati. Megawati sendiri memberikan contoh seperti itu. Sekarang masalah Pak Jokowi lantas tidak mendukung Ganjar lalu mendukung Prabowo, itu adalah hak politik ya, hak politik. Walaupun ya memang dianggap seperti pengkhianatan, tapi jangan lupa Megawati juga pernah mengkhianati seorang Prabowo. Dan sekarang ada di mana Megawati PDI Perjuangan sedang mencoba untuk mendekati Prabowo. Apakah Bapak Prabowo akan percaya begitu saja dengan seorang Megawati dan PDI Perjuangan yang pernah di mana disakiti di masa lalunya? Saya ingatkan itu saja. Ya, apa ya yang dirasakan oleh PDI Perjuangan saat ini, di mana mereka secara terus-menerus mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini mengkhianati mereka. Dengan berita ini ya, dengan informasi ini terkait dengan perjanjian batu tulis, di mana ternyata Megawati ini mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan Bapak Prabowo. Ini seperti apa? Hukum karma. Ya, ketika Megawati mengkhianati Bapak Prabowo Subianto, dia mendapatkan karma. Mendapatkan karma bahwa keluarnya Bapak Jokowi dari PDI Perjuangan, kemudian tidak mendukung Ganjar. Ya, itu adalah sebuah contoh. Ya, itu adalah sebuah contoh. Ibaratnya seperti ini ya. Kalau ini hari kamu sering menganggap remeh orang lain, atau menganggap rendah orang lain, nanti yang balas itu bukan orang itu ya, tetapi orang lain. Itu yang saat ini sedang dirasakan oleh Megawati bersama PDI Perjuangan. Dan saran saja kepada pemerintah saat ini, harus tetap waspada jika PDI Perjuangan ingin bergabung bersama pemerintah. Kita tidak tahu misi apa yang akan mereka bawa ya. Tapi yang jelas, saya masih percaya kepada Bapak Prabowo bahwa dia akan memegang teguh apa yang dia bicarakan, ya itu. Jadi ya tetap waspada ya. Mereka hanya mau berteman dengan Bapak Prabowo, tapi tidak mau mengakui Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan menurut saya sesuatu yang sangat konyol, ya kan teman-teman?